Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan pejuang tes kedinasan. Kali ini saya akan membahas tentang tes potensi akademik tentang teori bilangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fajar Alwi Zakaria dari D3 Akuntansi tahun 2019. Di sini saya akan sedikit berbagi tips dan trik dalam menjawab soal-soal tes potensi akademik yang telah saya pelajari untuk mempersiapkan tes SPMB di tahun 2019 kemarin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori bilangan. Di sini dalam presentasi saya akan membahas tentang soal-soal saja dan cara pembahasannya. Di sini yang pertama teori bilangan ya teman-teman. Yang pertama teori bilangan, nanti akan sampai ke statistika. Ini rencana saya. Yang mana saya akan membuat videonya itu per bab. Misal ini teori bilangan dalam video ini ya. Besok operasi aljabar dan selanjutnya. Begitupun seterusnya sampai statistika. Nah, selanjutnya langsung saja ke soalnya ya teman-teman. Ya, nomor 1, diketahui jika bilangan bulat 50 adalah bilangan ketiga dari 5 bilangan bulat berurutan, maka jumlah bilangan tersebut adalah 50 adalah bilangan ketiga teman-teman. Saya akan menjelaskannya terlebih dahulu ya. Ini misalnya 1 2 ditambah 3, kan jumlah berarti tambah ya teman-teman, ditambah 4 ditambah 5. Ini 5 bilangan berurutan. Nah, 50 itu adalah bilangan ketiga ini teman-teman. Nah, ini jumlahnya berapa? Kalau begini, caranya itu gini teman-teman. Ini kan bilangan ketiga ya, nilai tengahnya 3. Berarti tinggal 3 dikalikan dengan jumlahnya ini ada berapa teman-teman? Ini ada 5. Ya udah kalikan aja 5. Ini hasilnya 15 teman-teman. Nih, 1 tambah, kalau nggak percaya nanti coba aja hitung ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15. Sama halnya dengan 50 ini teman-teman. Misalnya berarti kan saya hapus dulu. Berarti kan 50 itu nilai tengahnya teman-teman. Berarti nilai ketiganya, berarti sebelumnya ada angka 49 dan 48. Di sini ada angka 51 dan 52. Gitu kan teman-teman. Nah, 50 ini tadi bilangan ketiga. Kemudian ditanya jumlah bilangan tersebut. Nah, jumlah bilangan tersebut berarti seperti tadi teman-teman. 50 kalikan saja dengan jumlah bilangannya ini tadi, ada 5. Hasilnya 250 teman-teman. 250. Nah, ini cara yang pertama teman-teman. Nah, misalnya kalau ini tuh bukan bilangan jumlahnya itu 4 berurutan misalnya ya. Itu gimana bang? Kan gitu. Nah, itu caranya kalian cari dulu nilai tengahnya teman-teman. Misalnya 1, kemudian ini 2, tambah 3 kan, tambah 4. Nah, itu jumlahnya berapa kan gitu teman-teman. Ini kalau pakai cara yang pertama tadi nggak bisa teman-teman. Caranya kalian harus cari nilai tengahnya dulu. Nilai tengahnya itu caranya kalian tambahkan nilai awal ditambah dengan nilai akhir
kemudian dikalikan dengan jumlah bilangan tersebut. Misalnya ini 1 ditambah dengan 4. Kalau nilai tengah kan dibagi 2 teman-teman, dibagi 2, kemudian kalian kalikan dengan jumlah bilangannya tersebut. Ini kan ada 4 ya, kalikan 4 kan gitu. Berarti biar dicoret, ini 2, berarti 1 tambah 4 5, 5 kali 2 10 teman-teman, 10. Nah, bisa dicek teman-teman, ini 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 4 10. Ini bisa kalian terapkan, misal nilainya itu ini ya teman, puluhan ya, biar mudah. Tinggal nanti di dalam soal itu jumlah bilangannya itu genap atau ganjil kan gitu, dan kalian cari nilai tengahnya ini. Biasanya sih nilai tengahnya ini udah diketahui teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 2 ya. Selanjutnya nomor 2, ini soal yang cukup simpel ya teman-teman. Tapi kalau belum tahu belum tahu polanya, pasti ini terlihat susah teman-teman. Ini sisa pembagian 3 pangkat 21 oleh 10 itu berapa kan gitu. Semua ini konsep ya teman-teman, semua bilangan yang jika dibagi dengan 10, maka sisanya itu adalah satuannya teman-teman. Misalnya 12 dibagi 10. Nah, yang menjadi sisanya itu ini teman-teman, angka 2-nya. Ini kan angka satuannya nih. Nah, ini namanya sisa teman-teman. Kan 12 dibagi 10 itu 1 2 per 10. Nah, ini yang namanya sisa. Nah, maka kita harus mencari ini ya teman-teman, angka satuan dari 3 pangkat 21. Tapi kan itu banyak bang, gede banget. 3 pangkat 21 kan makan waktu yang lama kalau mengalihkannya. Nah, maka dari itu saya mau bagi sedikit cara bagaimana mencari satuan untuk mencari 3 pangkat 21 ini teman-teman. Kita harus tahu bilangan angka 3 jika dipangkatkan itu ada polanya teman-teman. Misalnya 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, ini nanti kelipatannya 4 teman-teman. 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5. Nah, caranya saya gini teman-teman, setelah sampai di angka 3 pangkat 4, saya pisah gini teman-teman. Kenapa? Karena nanti itu angka satuannya itu akan kembali lagi ke awal teman-teman, ke 3 pangkat 1. Misal 3 pangkat 1 kan 3, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 4 81, kemudian 3 pangkat 5 243. Nah, ini angka satuannya kembali lagi kan teman-teman. Ini polanya teman-teman, setelah sampai dipangkatkan dengan angka 4, ini akan kembali lagi. Ini angka satuannya akan sama gitu loh teman-teman. Lah, 3 pangkat 21 ini kan kebanyakan tuh. Berarti kita cari untuk mengurangi biar angka 3 ini simpel teman-teman. Berarti kan 3 pangkat 21 dikurangi dengan 20 teman-teman. Kenapa 20 bang? Lah, 20 ini kan angka kelipatannya ini teman-teman, kelipatannya 4 kan gitu. Maka hasilnya akan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu hasilnya kan 3. Nah, maka sisa pembagian 3 pangkat 21 oleh 10, ya 3 ini teman-teman. Ini kan satuan, seperti ini tadi loh teman-teman. Nah, hasilnya maka B, jawabannya B. Itu teman-teman.
Terus misalnya kalian belum percaya teman-teman, bisa kalian coba dengan angka 2 teman-teman, yang simple. Ini 2 pangkat 1 kan 2. 2 pangkat 2 kan 4. 2 pangkat 3 kan 8. 2 pangkat 4 kan 16. Kemudian 2 pangkat 5 itu 32. Tuh, angka satuannya kembali lagi kan teman-teman. Nah, ini polanya teman-teman. Setelah dipangkatkan dengan 4, pasti satuannya kembali lagi nih. Nah, sama-sama 2. Gitu kalau misalnya kalian nemuin soal yang kayak gini ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 3. Selanjutnya nomor 3 ya teman-teman. Ini kita masih belajar yang ini ya, mudah-mudah ya, yang dari awal yang memang mudah dulu. Nanti kan selanjutnya itu soalnya bisa lebih ya gitulah kan gitu. Jika X dan Y adalah bilangan prima, manakah dari angka berikut yang bukan merupakan jumlah dari X dan Y? Kalian harus tahu dulu apa itu bilangan prima kan. Bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi oleh 1 sama bilangan yang habis oleh bilangan itu sendiri. Nah, kan gitu. Kan udah pasti kalian udah hafal kan, ada 2, 3, 5, kemudian 7, kemudian 8. Astagfirullah, 8 enggak ya teman-teman? 8 enggak, aku hapus dulu. 8 enggak, 9, kemudian 11. Ayo teman-teman, 9 masuk gak? Nah, ini yang cara membedakannya teman-teman. Bilangan prima itu semuanya tuh ganjil teman-teman, kecuali angka 2 ini. Ini genap ini. Yang lainnya tuh bilangan prima sih ganjil teman-teman. Nah, tapi kalau saya menghafalnya teman-teman, ganjil yang sulit dibagi oleh angka 2 gitu teman-teman kalau mau nyari bilangan prima. Misal 53 tuh, 53 kan bilangan prima teman-teman. Dibagi berapa tuh? Dibagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, paling bagi 1 sama 53 kan gitu. Sama 17 tuh, bagi 2 kan nggak bisa tuh. Nah gitu teman-teman cara mencari bilangan prima kalau misalnya angka-angkanya itu disitu gede-gede kan gitu. Nah ini 9 ganjil teman-teman, tapi ini tuh kan bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, sama bisa dibagi 9. Nah ini salah teman-teman kan gitu. Kan konsep dari bilangan prima kan bilangan yang habis dibagi oleh 1 sama habis dibagi oleh bilangan itu sendiri kan gitu. Nah maka kita dapat mencarinya teman-teman yang bukan. Nah kita lihat aja teman-teman, ini kelihatan banget kan pasti hasilnya ini 23. Kenapa? Karena 23 itu kalian bayangkan nih, 23 dibagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, wah sulit nih. Lah ini pasti bilangan prima teman-teman, ini bilangan prima. Nah, ini tuh bilangan prima teman-teman. Yang ditanyakan jumlah dari X dan Y, jumlah dari bilangan prima. Nah ganjil ketemu ganjil pasti kan ini ya. Lihat nih misal nih 9 itu dari mana? Kan dari 2 sama 7. 13 dari mana? 13 berarti 11 sama 2 nih. Kemudian 16 bisa 5 sama 11. Nah maka yang bukan kan jelas-jelas ini ya teman-teman, ini mudah. Dan selanjutnya nomor 4, P dan Q adalah bilangan bulat positif. Bila P dibagi 6 nih, maka sisanya 3. Kemudian sedangkan bila Q dibagi 6, sisanya 1. Berapakah sisanya bila
P dikali Q dibagi 6. Nah, sisanya nih yang ditanya P kali Q dibagi 6. Nah, aku ada dua cara nih teman-teman. Kalian mau pakai cara yang mana? Terserah kalian ya. Coba lihat nih. Misal ini cara yang agak panjang dulu nih. Kan tadi P dibagi 6 itu sisanya itu 3. Lihat nih, sisanya 3. Kemudian Q dibagi 6 sisanya itu 1. Nah, caranya mencari nilai P itu gini teman-teman, tinggal kalian ini itu tambahkan saja. Tambahin aja nih. Berarti P kan 9. Ini P 9 nih. Kemudian Q itu 7. Karena 6 tambah 1 kan 7. Kan gitu. Lah, kemudian P kali Q. Ini P, ini Q. Kan 63. Kemudian dibagi 6. Nah, sisanya pasti satuannya nih teman-teman nih. Satuannya nih. 3 bagi 6 kan 10. 3 per 6. Nah, ini yang dinamakan sisa teman-teman. Sisanya 3. Ada jawabannya teman-teman. Ada nih di B. Nah, kemudian ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua teman-teman. Kita tinggal lihat nih. P dibagi 6 sisanya 3. Kemudian Q dibagi 6 sisanya 1. Ini tinggal kalian kalikan saja teman-teman. Maka hasilnya itu 3. Kok bisa gitu teman-teman? Nih, ditanya berapakah sisanya bila P dikali Q dibagi 6. Nah, sisanya kan ini tanya. Nah, P dibagi 6 sama Q dibagi 6, kalian coret kan hilang teman-teman. Tinggal sisa 3 sama 1 gitu, logikanya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ini P dibagi Q ya, sisanya ya pasti ya ini bukan perkalian, tapi ini pembagian gitu teman-teman. Ini cara yang kedua. Terserah kalian mau pakai yang panjang apa yang pendek nih. Karena ini kan yang diketahui itu sama. P dibagi 6, Q dibagi 6. Nah, kalian coret nih. Sisanya 3 sama 1. Lah, ini kan P, ini Q kan gitu. Kemudian ditanya P kali Q. Sisanya itu sisa dari P kali Q. Nah, ini P sisanya 3, Q sisanya 1. Ini pertanyaan P kali Q. Yaudah, ini kali aja. Kan gitu. Gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, bilangan yang dapat habis dibagi 3 dan 88 itu berapa? Nah, ini kan semuanya 88 nih teman-teman. Nah, berarti kalian lihat angka yang sedikit tips nih. Kalian lihat angka yang sama nih, 88. Nah, ini jumlah digit dari 88 kan 2 digit. Nih, 2 digit. Maka 2 digit kan genap ya teman-teman. Maka hasilnya pasti nanti genap. Ini genap. Kita centang dulu. Ini 7 ganjil. Kemudian ini 6 genap, centang dulu. Ini ganjil. Nah, kemudian ini komponen yang kedua dapat habis dibagi 3. Nah, kalian harus tahu syarat bilangan habis dibagi 3 itu jumlah digit itu kelipatan 3. Gini teman-teman, misal nih 24 ya, 24 ya. Jumlah digitnya itu berarti kan ini 2 ditambah 4 kan 6.
Nah, berarti ini bisa habis dibagi 3 kan gitu. Nah, kita cari, lihat nih. 8 kali 8 berarti kan 64. Jumlah digitnya ya 64. Ini 8 kali 6. 8 kali 6 berapa teman-teman? 48. Nah, kalian jumpain lagi nih. 64 sama 48. 6 tambah 4 10. 4 tambah 8 12. Berarti ini kan yang habis dibagi 3 kan cuma 12. Yang berarti jawabannya C. Gitu teman-teman. Syarat bilangan habis dibagi 3 jika jumlah digitnya habis dibagi 3 kan gitu. Jika jumlah digitnya itu kelipatan 3. Selanjutnya nomor 6. Selanjutnya yang nomor 6, berapa banyak bilangan 2 angka atau 2 digit yang habis dibagi 5 maupun 6? Nah, kita harus tahu dulu bilangan 2 digit itu maksudnya gimana, dimulai dari berapa kan gitu. Bilangan digit kan berarti kan yang dari 10 sampai yang paling terbesar itu kan 99. Nah, kemudian bilangan itu di sini tuh yang habis dibagi 5 maupun 6. Kalau kita cari satu-satu kan susah, maka kita tinggal cari KPK-nya aja. Kita tinggal kalikan ini. 5 dikalikan 6 itu kan 30 ya. Nah, maka bilangan yang habis dibagi 5 maupun 6 itu kelipatan dari 30. Berapa aja? Kan ada 60, ada 90, ada 120. Tapi yang paling besar kan 99. Berarti cukup sampai 90 saja. Nah, ini itu berapa banyak bilangan ya kan? Berarti kan ada 3 bilangan. Jawabannya D. Oke, kalian cukup pakai logika aja. Selanjutnya nomor 7. Ini soalnya cukup menarik ya teman-teman. Jika R dan S adalah dua bilangan bulat yang berbeda dan masing-masing dapat dibagi 5, manakah dari pernyataan berikut yang tidak selalu benar? Kalau kita ada ini yang dapat dibagi 5, kita harus kan bilangan yang dapat dibagi 5 kan 5, 10, 15, 20 dan seterusnya kan gitu. Nah, ini kita harus misalkan R sama S nya itu jangan cuma yang satuannya 5, tapi juga kita harus ini teman-teman, harus misalkan yang ada nolnya juga. Misal R nya itu kita misalkan nih, kan ini yang A R lebih besar ya, berarti 15 nih, kita ambil yang 15. Kemudian S nya kita ambil yang 10. Nah, ini satuannya kan 5 sama 0 nih, udah mewakili teman-teman, udah mewakili bilangan yang dapat dibagi 5. Nah, kemudian kita tinggal masukkan teman-teman, ini R kan 15 dikurangi 10 berarti kan 5, dapat dibagi 5, benar. Nah, ini mencari yang tidak selalu benar, berarti kita mencari yang salah ya teman-teman. Kemudian ini R kali S, R nya 15, R nya 15, S nya 10, berarti kan 150, dapat dibagi 5, benar. Nah, ini kemungkinan yang tidak selalu benar itu yang C teman-teman. R ditambah S dapat dibagi dengan 10. Nah, R nya tadi 15, ini kan 15 ditambah 10 berarti kan 25 ya. Nah, ini seperti soal yang tadi teman-teman. Nih, lihat nih, bilangan yang dibagi dengan 10, maka akan ada sisanya teman-teman. Sisanya 5 nih, berarti 2, 5,
per 10. Nih, ini ada sisa nih. Berarti kan ini teman-teman, ulang-ulang terus ya teman-teman. Kemudian yang nomor 8, ini soal tentang KPK ya teman-teman. Ini pertanyaannya, untuk memeriksa satu mobil, Erik perlu waktu 20 menit, sedangkan Joni hanya memerlukan waktu 18 menit. Jika keduanya memeriksa mobil pada pukul 8, kapan pertama kali mereka akan selesai memeriksa mobil pada saat yang bersamaan? Nah, jadi kan dia pukul 8 nih memeriksa mobil. Nanti pukul berapa lagi dia akan selesai memeriksa mobil bersamaan juga lagi kan gitu. Tadi diketahui Erik itu 20 menit untuk memeriksa mobil, sedangkan Joni itu 18 menit. Nah, ini kita tinggal mencari KPK nya teman-teman dari 20 dan 18. Kalian bisa pakai pohon faktor yang kayak gini, dibagi dengan bilangan primanya, langsung pakai susun kayak gini teman-teman. 20 sama 18. Kalau aku biasanya pakai yang ini teman-teman, biar bisa langsung dibagi semuanya. Kan kita bagi paling kecil itu kan bisa dibagi dengan angka 2. Bilangan prima 2. Kan 10 sama 9. Kemudian kita bagi 2 lagi. Kan 5. Sini masih 9 karena nggak bisa dibagi. Kemudian kita bagi dengan 3 dulu teman-teman nih. 5 ini 3 bagi dengan 3, ini masih 5, ini udah 1, Pak kan udah sampai 1 kan. Kemudian kita bagi dengan 5, udah 1. Nah, aku pakai cara yang ini teman-teman, jadi ini nanti dikalikan semuanya, kita tinggal nyari KPK. Kalau kalian pakai pohon faktor juga bisa teman-teman, terserah kalian. Kan ini nanti 2, 10 bagi 2, 5 kan gitu. Tapi aku pakai ini. Nah, kan ini berarti KPK nya kan 2 dikalikan dengan 2, mana tadi, bentar aku hapus dulu teman-teman. Erasure. 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3, kemudian dikalikan dengan 5. Hasilnya berapa ya? Berarti kan 4 dikalikan 9, 28. 28 dikalikan dengan 5, 180. Ini tuh 180 menit. Nah, kita jadikan jam. Berarti kalau jadikan jam, ini itu 3 jam. Nah, tinggal kalian tambahkan aja teman-teman. Berarti 8 ditambah 3 pukul 11 teman-teman. Jawabannya D. Oke, ini cukup simpel ya teman-teman, tinggal mencari KPK. Jika soalnya ini tuh kayak gini ya, Pak Main dilakukan bareng-bareng gini. Kemudian nomor 9, Narti membeli majalah setiap 4 hari sekali. Nih, Narti membelinya itu 4 hari sekali. Lia itu beli majalahnya 7 hari sekali. Kemarin, nih kata kuncinya nih, kemarin dia membeli majalah, Narti membeli majalah. Kemudian Lia akan membeli majalah itu besok. Nih kata kuncinya.
Kemudian mereka paling cepat akan membeli majalah pada hari yang sama berapa hari lagi. Nah, ini tidak bisa menggunakan cara KPK yang seperti soal sebelumnya ya teman-teman. Ini model-modelnya udah beda lagi. Kita tinggal pakai logika aja teman-teman. Kita misalkan Narti itu dengan huruf N, kemudian Lea dengan huruf L. Nah, Narti itu membeli 4 hari sekali kan, kemudian Lea 7 hari sekali. Nah, Narti membelinya itu kemarin, berarti kita misalkan kemarin itu dengan H-1 dulu. Nih, kenapa H-1? Misalnya hari H ya, hari H kan sekarang, berarti kalau dikurangi 1 kan kemarin, kan gitu konsepnya teman-teman. Seperti H+1 berarti kan besok. Nih, Lia H+1 karena dia membelinya besok. Nah, Narti itu 4 hari sekali, maka H-1 ini ditambah 4, maka kan 3 ya, 3, kemudian 3 ditambah 4 lagi 7, kemudian 7 tambah 4 lagi 11, 11 tambah 4 lagi 15. Kemudian L itu tadi apa? Lea itu besok belinya, berarti kan H+1, kemudian ditambahkan 7, berarti ini tuh nyimpen 1 tambah 7 kan berarti 8. Nah, kemudian 8 ini ditambah 7 hari, karena kan membelinya tiap 7 hari sekali, kan 15. Nah, kita cari yang sama teman-teman. Nih, harinya sama nih, berarti jawabannya 15 hari lagi. Nah, kalian ulang-ulang aja ya teman-teman kalau masih ada yang bingung. Oke. Kemudian nomor 10, sekelompok warga ingin menanam pohon cemara dengan jarak yang sama sepanjang jalan protokol mulai dari ujung jalan sampai ke ujung jalan lainnya. Kemudian diketahui panjang jalannya itu 1560 meter. Berapa banyak pohon cemara yang harus ditanam dengan jarak 12 meter? Nah, ini teman-teman banyak orang-orang yang cuma salah ya teman-teman. Banyak orang yang salah karena cuma membagi ini dengan 12. Itu salah teman-teman. Konsepnya kenapa kok salah? Nih, konsepnya gini teman-teman. Ini ujung jalan sini ya, kemudian ini ujung jalan lagi. Ini tuh jaraknya, jarak dari sini itu 1560 meter. Nah, ditanam dengan jarak 12 meter teman-teman. Ini pohon awal nih, pohon awal. Ini kemudian jarak 12 meter. Nih, ini titik 0 berarti kan ya, titik 0 nih. Ini titik 1560. Nah, ini jaraknya 12 meter. Nah, 12 meter. Nah, ketika kita cuma membaginya dengan 12, maka yang di titik awal sini itu tidak akan kehitung teman-teman atau terabaikan. Makanya ini harus nanti setelah 1560 dibagi dengan 12, itu kan hasilnya kan 130 teman-teman, 130. Nah, maka 130 tadi kita tambahkan dengan 1 teman-teman. 1 itu dari mana? Dari sini loh, dari titik 0 tadi yang enggak kehitung. Nah, biasanya apa teman-teman itu cuma ini teman-teman, awalnya membagi 1560 dengan 12, biasanya menjawab A, tapi ini tuh salah. Yang benar ini teman-teman B. Oke, jangan sampai salah ya, ini ya.
Nah, selanjutnya nomor 11. Nomor 11 ini kelihatan rumit ya teman-teman. Tapi saya kasih tahu nih dasarnya dulu ya. Misal 1/2 dikurangin dengan 1/3. Nah, ini hasilnya itu cuma ini nih, penyebutnya tinggal kalian kalikan saja. Ini tuh 6. Kemudian untuk di atasnya ini tinggal dari kanan kurangin ke kiri. 3 kurangin 2. Nah, 1. Nah, contoh lagi nih. 1/5 dikurangin dengan 1/8 lah ya. Nah, ini itu berarti kan untuk yang bawahnya penyebutnya ini tuh tinggal kalikan saja, berarti 40 kan. Kemudian untuk pembilangnya dari kanan ke kiri, 8 kurang 5 berarti 3. Ini tekniknya teman-teman, kalian pahami dulu sampai sini ya. Udah. Kemudian untuk menjawab soal ini kan satu teman-teman. Kita lihat saja langsung dari ujung sama ujung. Penyebutnya itu 10.000 dikalikan dengan 1. Berarti kan ini 10.000. Nah, 10.000. Kok 10.000? Nah, semuanya 10.000 ya teman-teman. Kemudian untuk yang pembilangnya dari kanan ke kiri. Nih, 10.000 kurangi 1.000 berapa? 9.000. 9.000 ya. Kemudian 9.000 kurangi 100. 8.900. Kemudian 8.900 kurangi 10. 8.890. Kemudian 8.890 dikurangin 1. Berarti 8.889. Ini jawabannya A, teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman cara menjawabnya. Oke. Selanjutnya nomor 12 ya teman-teman. Ini tuh sedikit simpel sih. Manakah dari bilangan berikut yang nilainya tidak melebihi 2/3? Yang mana artinya maksimal itu nilainya 2/3. Nah, minimalnya ya boleh berapa saja kan gitu. Kemungkinan jawabannya itu A, teman-teman. Ini kan 2/3. Nah, 2/3 kan berarti sama aja kan, maksimalnya 2/3 kan gitu. Sama kan, ini jawabannya A. Tapi kita coba buktikan jawaban yang B dan C nih. 1/3 itu berapa toh? Kan gitu. 1/3 itu kan 0,3 dan seterusnya. Kemudian 2/3 itu berapa? Kan berarti kalau atasnya 2 nih, 3 kalikan aja dengan angka 2, berarti kan 0,666. Nah, kemudian kita bisa bulatkan ke 7 kan gitu. Ini tuh untuk jawab yang B nih, kan ini persen. Maka ini itu aslinya berapa sih? Berarti kan 66,67%. Nah, 67% ini melewati 66,67%. Berarti kan salah. Nah, kemudian yang D nih 0,68% ini berarti kan 68%. Berarti kan juga salah loh. Nah, kemudian yang C ini tentu jelas gedean yang C ya. Tapi kita lihat nih cara bandingnya gimana.
Misal nih 2/3, kita mencari tahu lebih besar mana sama 14/16. Caranya itu tinggal kalikan silang aja teman-teman. 3 dengan 14. Nih 3, 14, hasilnya 42, kan gitu. Kemudian ini kalikan juga, 16 kalikan 2 berapa? 32. Nah 32 sama 42 besaran mana teman-teman? Besaran yang 42 kan. Otomatis kalau ditanya besaran yang mana, jelas besar yang ini. Nah berarti kan otomatis melebihi 2/3. Berarti kan ini salah teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya nomor 13 teman-teman, ini diketahui 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4 ditambah 1/4 kali 5, itu hasilnya berapa? Kan gitu. Kalau kita kerjakan manual kan biasanya gini, 1/2 ditambah 1/6 ditambah dengan 1/12 ditambah dengan 1/20. Nah kan harus nyari harus menyamakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK nya kan. KPK nya kan 60. Nah 60, maka untuk jadi 60 kita kalikan 30 sini 30 ditambah sini 60 berarti ini 10 ditambah 5 ditambah 3. Nah berarti hasilnya 48/60. Kita sederhanakan menjadi 8/6 ya. 8/10. 8/10 itu kan 0,8. Hasilnya D. Tapi ini cara yang lama teman-teman. Kalau kalian tes itu satu soal itu kurang dari 1 menit. Kalau kalian harus mencari KPK terus menyamakan ini tadi kan lama. Lah kalian harus teliti teman-teman. Ini ada polanya nih. Ini sama nih, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Itu bisa kalian sederhanakan dengan mencoretnya. Ini aja teman-teman. Kalian coret nih. Yang sama-sama kalian coret nih. Misalkan 1 sama 5. Tinggal kalikan saja nih. 1 kali 5, 5. Kemudian yang atasnya tambahkan saja. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4. 4/5 itu berapa? Ya 0,8. Nah, cepat kan teman-teman? Oke. Selanjutnya nomor 14. Nah, nomor 14 ini pakai ini ya teman-teman, sedikit logika lah. Manakah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk P per Q berikut ini? Berarti kalau dari soal nih, ini P, ini pernya Q kan gitu. Nah, di bawah ini mendekati bilangan desimal 0, PQ. Jika P adalah desimal per 10. Nah, ini desimal per 10 kan sini. Kemudian Q itu adalah desimal per ratusan. Nah, kan di situ. Dari soal nih kita lihat ya, 1/8. Nah, 1/8. Kalau dalam soal harusnya itu jawabannya itu 0, 0, 0, 0 nih ya, 0,18. Faktanya hasilnya itu 0,125. Nah, salah kan teman-teman? Kemudian yang 3/4, itu kalau dalam soal harusnya hasilnya 0,125.
3, 4. Tapi faktanya 3/4 itu 0,75. Kemudian 4/5. 4/5 itu kalau dalam soal harusnya itu kan 0,45 hasilnya. Tapi faktanya adalah 0,8. 0,8. Salah kan? Nah, kemungkinan jawabannya yang benar itu D, 8/9. Kenapa? Nih, 8/9. Kalau dalam soal kan harusnya 0,89. Kalau faktanya itu 8/9 itu 0,888. Bisa kita bulatkan menjadi 0,89. Nah, jawabannya D. Nah, untuk tes-tes di PKN STAN teman-teman, kalian itu harus menghafalkan pecahan-pecahan. Seperti misalnya 1/2 itu berapa? Kan gitu nih, 1/2 kan 0,5 nih. Ini nanti bisa dikembangin teman-teman, 0,5. Ini kalian hafalin dasarnya aja, 1/3. Nih ya, kalian aku tulisin nih sini nih sekalian lah. 0,333. Kemudian 1/4. 1/4 itu 0,25. Kemudian 1/5 dulu ya. Per 5 kan 0,20. 1/6. Ini penting teman-teman. Nanti aku kasih tahu triknya buat ngembangin konsep dasar ini ya. 1/6 itu kan 0,1667. Kemudian 1/7. 1/7 kan 0,1428. 1428. Kemudian 1/8. 1/8 itu 0,125. Kemudian 1/9 itu adalah 0,1111 dan seterusnya. Nah, untuk ini nih dari nomor ini nih 8/9 kalian bisa ambil dari sini juga toh. Nah, cara ngembanginnya gimana nih? Nah, ini lihat. Ini kan 0,5 ya. Itu bisa kalian kembangin jadi 50% jika itu ratusan. Kemudian ini 1/4. Misalnya jadi 3/4. Misalnya jadi 3/4, ya tinggal kalikan 3 aja. Maka hasilnya 0,75. Ini sama juga nih 2/5. 2/5 ya. Ini kan tinggal kalikan 2 aja nih. 2 kali 0,2. Karena 1/5 itu 0,20. Berarti kalau 2/5 ini 2, ya udah kaliin 0,4. 0,4. Kemudian misalnya ini 1/8. Kemudian diketahui ini tuh 1/16. Kalau 1/16 berapa bang? Kan gitu. Berarti kan ini harus kalikan 2 nih. Kalikan 2. Penyebutnya kalikan 2. Pembaginya kalikan 2. Berarti hasilnya itu harus dibagi 2 juga toh. Nah, maka 1/16 itu 0,125 ini dibagi 2, 0,0625 gitu teman-teman. Ini ada juga 1/9 itu unik teman-teman. 1/9 kan 0,11. Nah, ini misal 4/9 nih. 4/9 itu juga nanti 0,444.
4, 4, seterusnya. Misal ini 12, 2 digit ya misal ya. 12 dibagi 99. 12 dibagi 99 itu nanti hasilnya juga sama. Akan sama seperti ini, teman-teman. 0,12, 12, kemudian 12 gitu, teman-teman. Misalnya 3 digit. 1, 2, 3 per 9, 9, 9. Hasilnya pasti juga sama seperti ini, teman-teman. 0,1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lah, kalau misalnya atasnya itu 2 digit, Bang. Misalnya 12. Kemudian penyebutnya itu 3 digit. 9, 9, 9. Gimana tuh? Kan gitu. Maka itu tuh 0, lah ini kalian tambah aja dengan angka 0 biar ini tuh 3 digit. Berarti 0,012, kemudian 012, 012, seterusnya seperti itu, teman-teman. Oke, kalian makanya ini harus kalian hafalin nih. Setelah kalian hafalin, kalian praktekin, nanti kalian akan terbiasa hafal tersendiri, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 15, teman-teman. Diketahui jika 5,45454 sama dengan X per Y dan itu bilangannya positif, maka hubungan antara itu apa? Kan gitu. Lah, aku tulisin lagi biar kelihatan nih, cetak nih. 5,4, tulisannya jelek, aku hapus dulu. 5, 5,4, 5, 4, 5, 4 itu sama dengan X per Y. Nah, itu hubungannya apa? Kalian lihat di sini, teman-teman. Ini itu aslinya kan ada penyebutnya 1, tapi kan nggak ditulis. Tapi ini tuh aslinya 1 kan gitu. Nah, ini dari sini kan kalian udah tahu kan jawabannya lebih besaran mana? X-nya 5 ini kan, Y-nya 1. Berarti X lebih besar daripada Y. Jawabannya A. Selanjutnya, jika X ini 555 per 666 dan Y 4444 per 555. Lah, kemarin teman-teman aku dapat soal kayak gini, teman-teman. Lah, untung kan aku udah belajar kayak gini ya, aku udah langsung tahu jawabannya. Nah, langsung aja nih. X, kita bisa menulis X-nya ini tuh, kita bisa menulis X ini tuh seperti ini, teman-teman. 5 per 6 dikalikan dengan 1, 1, 1 per 1, 1, 1 kan gitu. Kita coret kan hasilnya 1. Nah, kan menghasilkan 5 per 6 doang kan gitu. Kemudian yang Y sama, yang Y kan 4 per 5, kita tulisnya 4 per 5, 4 per 5 kita kalikan dengan, ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan 1, 1, 1, 1 per 1, 1, 1, 1. Kita coret. Nah, kan hasilnya 1. Maka seperti tadi, teman-teman, soal-soal sebelumnya, untuk cara membandingkan lebih besaran yang mana. Misalnya kalian nggak tahu nih 5 per 6 itu berapa, 4 per 5 berapa, kalian tulis dulu seperti ini, teman-teman. 5 per 6 sama 4 per 5. Nah, kalikan silang aja, teman-teman. 5 kalikan 5, kemudian 6 kalikan 4 kan gitu. 5 kali 5 kan 25. Ini nanti besaran mana kan gitu. 6 kali 4 24. Nah, 24 sama 25 besaran mana? 25 ya. Berarti ya ini 25 lebih besaran daripada 24.
25 itu miliknya X tadi, miliknya X. Nah, berarti kita nulisnya X lebih besar daripada Y. Jawabannya A. Nah, oke. Oke, lanjut nomor 17 teman-teman. Diketahui 0,875 dibagi 0,25 ditambah 0,44 kemudian ditambah 0,44 dibagi 2,75. Nah, ini akan mudah kalian kerjakan jika kalian tadi udah menghafalkan yang pecahan yang aku tuliskan sebelumnya teman-teman. Yang dalam video tadi kalian lihatlah sampai yang 0,12 dibagi 999 tadi loh. Nah, kalian bedah nih 0,875 0,875 itu berasal dari 1/8 teman-teman. Nah, 1/8 tadi kan 0,125 itu kan dasarnya ya teman-teman, dasarnya tadi loh aku sudah ngafalin dasarnya. Nah, kaliin 7 teman-teman, jadi ini tuh biar jadi 0,875 ini tuh kaliin 7 hasilnya ya 0,875 tadi, 0,875. Kemudian 0,25 kan 1/4. Tulis dulu semua 1/4. Kemudian 0,44 ini tadi kan 444 tadi kan ini 1/9 tadi kan 0,11. Itu jika 1/9. Kalau 0,44 maka sini ya 4 sininya 9, 4/9. Kemudian 2/75. Nah, berarti kan 2 sini 3. Nah, sini 4, pecahan campuran kan gitu. Nah, untuk menghitung ini semua kan ini dulu dikerjakan 0,875 dibagi 0,25. Kemudian 0,44 dibagi 2,75. Maka kita dengan mudah teman-teman, kan udah kita jadiin pecahan nih 7/8 kemudian dibagi 1/4 dalam kurung ditambah 0,44 tadi kan 4/9. Nah, mudah kan teman-teman kalau kalian menghafalkan tadi dasarnya aja teman-teman. Itu sangat bantu banget teman-teman. Kalau aku saranin ya tuh hafalin dulu, nanti kalian akan paham kan gitu dengan seringnya kalian mengerjakan soal. Kemudian 2,75 tadi kan 2/3/4 kan bisa kita tuliskan dengan 8/11/4 kan gitu, 11/4. Nah, ini kalikan silang, berarti kan ini nanti ini aku tulisin lah di 7/8 kali 4/1. Nah, kemudian ditambah ini 4/9 dikalikan dengan 4/11 kan gitu. Nah, ini bisa kita coret hasilnya 7/2 ditambah 16/99. Nah, 7/2 berapa teman-teman? 7/2 kan 3,5. Kemudian ditambah 16/99. Nah, kalau kalian tadi udah lihat penjelasanku tadi ya di video sebelumnya, kalian langsung tahu pasti itu hasilnya 0,16 dan seterusnya. Nah, dari ini kan kita bisa mencapainya kan. Ini komanya di sini. Berarti ini tuh 3
koma 5 tambah 1 6, tambahin 6. Nah, hasilnya ini teman-teman 3,66. Hasilnya itu C. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjutkan nomor 18 teman-teman. Diketahui jika A pangkat minus 4 itu 256 dan B pangkat minus 5 itu 243, maka berapakah hasilnya, kan gitu. Nah, saya jelaskan sedikit tentang konsepnya perpangkatan ya. Misalnya itu sini tuh A pangkat minus 4, maka kita bisa menjadikannya menjadi 1 per A pangkat 4, kan gitu. Nah, ini juga B pangkat minus 5, B pangkat minus 5, kita bisa menuliskannya sama dengan 1 per B pangkat 5. Nah, kemudian kita ambil nih, ini kita tuliskan sini nih, maka 1 per A pangkat 4, A pangkat 4 itu sama dengan 256. Nah, 256. Kemudian 1 per B pangkat 5, 1 B pangkat per 5 itu kita tuliskan 243. Nah, kan gitu, 243. Nah, tapi di sini di jawaban sini itu nggak ada pecahannya teman-teman, maka kita mensiasatnya dengan gini nih, kita tukar nih, A pangkat 4 ke atas kalikan sini, ini ke bawah. Nah, menjadi seperti ini teman-teman, 1 per nih, aku kasih centang panah nih, 1256, 1 per 256 sama dengan A pangkat 4. Nah, kemudian kita bisa menuliskannya. Ini kemudian ini dulu aja. Ini juga sama, 1 per 243, 243 sama dengan B pangkatnya tadi 5, kan gitu. Nah, untuk mencari A sama B nya saja, kita bisa menuliskannya di sini ya. Kita pindah atas ya teman-teman. Nih, berarti A sama dengan, kita akarkan ya, berarti akar 4 dari 256 gitu teman-teman, biar jadi A saja gitu loh, 256. Nah, kan berarti sini 4 ya, sini lupa, 1 per 256, berarti kan hasilnya 1 akar 4 dari 256 kan berarti 4, kan gitu. Kemudian yang B itu akar 5 dari 243 teman-teman. Nah, astagfirullah, sini 1 ya, bentar aku tulis, aku itu sering lupa ya teman. Ini tadi kan 1 per ini tadi loh, 243. Ini tadi loh, ini 1 per 243, kita pilih sini. Nah, akar 5 dari 1 per 243 berarti kan 1 per 3 nih, kan gitu. Kalian ngapalin aja nih, 3 kali 3 pangkat 5 kan 243 gitu simpelnya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat dari jawabannya teman-teman, A nya 1 per 4, kemudian B nya 1 per 3, kan gitu. A minus 1, A min B sama dengan
1/12. Nah, nggak masuk ya teman-teman. Kemudian A kali B sama dengan 1/12. Kemungkinan jawabannya ini teman-teman, B. Emang B teman-teman. Soalnya 1/4 dikalikan dengan 1/3 sama dengan 1/12. Nah, gitu teman-teman, B. Oke. Kemudian jumlah bilangan prima antara 40 dan 50. Nah, bilangan prima ini tadi kan di awal tadi ya teman-teman. Bilangan prima itu apa sih? Kan gitu. Bilangan yang dapat habis dibagi 2 sama bilangan yang habis dibagi 1 sama bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri. Nah, kalau aku ngapalinnya teman-teman, aku hafalin bilangan ganjil nih yang sulit dibagi angka 2. Misalnya nih, misalnya 41 ya. Nah, 41 itu dibagi 2 bisa gak? Susah ya. Bagi 3 nggak bisa. Wah, berarti ini bilangan prima. Oke, bilangan prima. Dan yang ganjil lagi, kan yang bilangan prima yang genap itu cuma 2 teman-teman. Berarti kita nyarinya yang ganjil. 43 nih. 43 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 3 nggak bisa. Oh, berarti 43. Berarti kita tuliskan lagi nih, kita susun aja ya langsung ya. 43 itu juga bilangan prima teman-teman. Nah, 43 bilangan prima. Kemudian 45 kan bisa dibagi 5, bisa dibagi 9. Nah, berarti salah. 47 kemudian 47 dibagi 2 bisa nggak? Bagi 3 nggak bisa. Bagi berapa nggak bisa. Berarti 47 masuk teman-teman. Itu cara menghafalku teman-teman kalau bilangan prima kan gitu. Kemudian ditambah lagi 49 berarti bisa nggak bagi 2? Bisa nggak teman-teman? Bagi 2 gitu. Kemudian bagi 7 bisa nggak? 7 kali 7 kan 49. Bisa. Nah, maka 49 itu enggak bilangan prima teman-teman kan gitu. Nah, yang bilangan prima itu 41, 43, 47. Berarti tinggal kalian jumlahin saja nih. 11 4 kali 3 12, berarti 13 tambah 1 13. Jawabannya A. Gitu teman-teman. Oke, nomor 20 ini soal yang sederhana ya teman-teman. Seperti tadi, berapa bilangan bulat terkecil yang merupakan penjumlahan dari 3 bilangan prima yang berbeda, yang masing-masing besarnya lebih dari 20. Berarti 3 bilangan pertama dari setelah angka 20 kan gitu. Berarti kan bilangan prima tadi seperti tadi loh teman-teman. Berarti kan 23, kemudian 29, kemudian 31 teman-teman, 31. Tinggal ditanyakan penjumlahan. Jumlahin aja nih. 13 83. Jawabannya D. Oke, lanjut. Jika 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X sama dengan 5, dan 2/4 pangkat Y sama dengan titik-titik, maka gini teman-teman, kan diketahui ya teman-teman, 2 pangkat X nih, kita tulis lagi nih, 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X, 4 pangkat X, itu hasilnya itu 5. Nah, 5. Nah, kita juga bisa menulisnya gini dong teman-teman, 2/4, kemudian kita pangkatkan dengan X nya seperti ini. Nah, hasilnya tetap sama dong, 5. Nah, 5. Kemudian ini soalnya nih, 2/4 Y. Nah, 2/4 Y, 2/4.
Y-nya itu berapa kan gitu. Y berapa? Kan otomatis sama kan? 5. Nah, maka hubungannya berarti hubungan X sama Y ini sama teman-teman. X sama dengan Y. Jawabannya C. Oke. Kemudian kita lanjutkan nomor 22 teman-teman. Pertanyaannya ya. Bilangan N terbesar sehingga 8N ini membagi 22 pangkat 22. Nah, kita harus tahu antara membagi dengan dibagi. Nah, kalau membagi, misalnya ada teman-teman, A membagi gitu ya, membagi B, maka format matematikanya berarti B per A. Kalau A dibagi, dibagi ya, dibagi B, misalnya dibagi B gini, maka penulisannya itu berarti gini, A nya terus dibagi B nya kan gitu. Nah, kemudian ini 8N itu membagi 22 pangkat 2, berarti penulisannya 22 pangkat 22 dibagi 8N. Nah, kemudian untuk mencarinya teman-teman, kita cari identitasnya dulu. Kan ini bisa 2 dikali 11. Ini kan bisa kita tulis dengan 2 pangkat 3N. Nah, ini pangkatnya 22. Nah, pangkatnya 22 kan gini. Nah, kita melihat ini aja teman-teman. Kita melihat ini aja. Nah, pertanyaannya kan N terbesar sehingga membagi ini 22 pangkat 22 kan gitu teman-teman. Ini udah sama nih, 2 pangkat 22 dibagi 2 sama. Tinggal kita lihat pangkatnya 22 sama 3N. Lah, N ini kita ambil dari pilihan jawaban nih. Misalnya A 8, berarti 3 kali 8 kan berarti 2 pangkat 24. Itu kan berarti salah. Nah, kemudian berarti turunkan lagi dong yang B 7 sini, berarti 2 pangkat 21, 3 kali 7. Nah, kemungkinan berarti N terbesar itu yang membagi 2 pangkat 22 itu B jawabannya teman-teman, 7 gitu. Selanjutnya nomor 23, nilai dari setengah dikali akar 4, kemudian akar 4 gini ya teman-teman. Jangan lupa kita itu mengerjakannya dari yang paling dalam dulu teman-teman. Nah, lihat akar 16. Akar 16 kan berarti 4 ya teman-teman. Berarti nanti ini kan kita turunkan sini, 4 dikalikan 4. Ini nanti akan menjadi akar 16 lagi teman-teman. Ini akan menjadi akar 16 lagi. Ini tuh sampai sini. Sampai berarti setengah dikalikan dengan 4 kali 4. Nah, berarti kan otomatis setengah akar 16. Akar 16 itu 4. Berarti setengah akar 4 kan gitu. Setengah akar 4 dikalikan 4 berarti jawabannya 2 teman-teman. Gitu. Kalau lihat soal yang kayak gini, kalian langsung aja teman-teman lihat ini tuh berapa di dalam akar ini nih. Di sini tuh berapa nih? Kan 16. Berarti kan kalau kita akarin akar 16 berarti 4. Ya udah, berarti setengah kalikan dengan 4 gitu aja teman-teman. Biar cepat gitu tipsnya.
Kemudian jika X adalah bilangan bulat genap dan Y adalah bilangan bulat ganjil, manakah yang berikut ini merupakan suatu bilangan genap? Nah, jika diproses itu bilangan genap, maka kalian harus memisalkannya dulu. Misalkan X ya, X itu bilangan genap, bulat genap, berarti kan kalian ambil yang sederhana aja, kan bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat kan ada positif, misalnya 2 sama negatif minus 2. Kalian harus memisalkan semua nanti. Tapi kita lihat dulu nih, yang Y bilangan bulat ganjil. Ganjil itu kan kita ambil aja yang sederhana teman-teman, nggak usah 100, nggak usah apa, nggak usah 3, nggak usah yang banyak-banyak lah, yang angka kecil aja sederhana. Nah itu sama aja nanti. Kemudian ada 1 kan gitu. Nah kita lihat nih yang A, X kuadrat tambah Y. Misalnya kita ambil yang 2 nih, 4 tambah Y nya 1 kan 5, di ganjil. Dan X kuadrat berarti 4 minus 1 3. Nah, kemudian X pangkat 2 berarti 4 kali 1 berarti kan 4. Nah gitu. Kemudian X tambah Y, 2 tambah 1 3, berarti jawabannya C teman-teman gitu. Kalian misalkan yang itu aja lah, apa namanya, yang sederhana angkanya. Oke, soal yang terakhir teman-teman nih dari materi teori bilangan, nilai dari sekian ini ya, 5 pangkat 8 minus 5 pangkat 6 ditambah 72 per 5 pangkat 6 ditambah 3. Ini kalau manual teman-teman, ini kalau jelasin sini susah teman-teman. Nah caranya teman-teman, kalian lihat aja angka yang ini loh, satuan belakang ini loh, ini 72 sama 3. Kemarin saya dapat ini teman-teman, langsung auto saya jawab 24 teman-teman. Ini caranya emang gitu, 72 dibagi 3 aja langsung jawabannya 24 gitu teman-teman. Kalau kalian lihat soal yang kayak gini, tipe-tipe soal kayak gini. Nah, sekian teman-teman, sedikit pembahasan soal dan tips dan sharing sedikit lah kan gitu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nanti kalau ada waktu luang akan saya buatkan yang bab kedua, yaitu operasi aljabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.